Kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, tadi sudah Anda jelaskan beberapa faktor yang menyebabkan beberapa investor migas di Indonesia banyak yang keluar dari industri migas di tanah air begitu, dari sisi regulasi tadi, kemudian juga isu nasionalisasi lapangan besar, kemudian juga ditambah pandemi COVID-19, krisis membuat dari para investor lebih menahan diri. Tren yang terbaru yang cukup berkembang signifikan dari sisi isu, kemudian juga dari sisi improve-nya Pak Moshe adalah ini perusahaan global mulai bertransformasi ke bisnis energi baru dan terbarukan. Apakah ini juga ikut mempengaruhi tidak, Pak? Iya, memang kita dengar di luar sana ya banyak sekali perusahaan-perusahaan IOC. Halo Pak Moshe. Ya, dengar? Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak. Ya, jadi kita memang dengar di luar sana di perusahaan-perusahaan IOC besar itu memang berkomitmen ya, menyatakan komitmennya untuk masuk ke renewable dan misalkan zero emission ya, zero net emission ya dan lain sebagainya. Ya kayak misalkan Total itu sudah merubah logo dan namanya menjadi Total Energy ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini tadinya dari IOC ya, International Oil Company, menjadi International Energy Company ya, IEC. So memang itu move yang bagus, tapi memang perusahaan-perusahaan ini pun juga masih secara revenue-nya, majority revenue-nya masih bergantung kepada migas. Yeah. Jadi apakah itu berpengaruh? Ya mungkin itu berpengaruh, tapi di satu sisi bukan berarti kita tidak bisa menarik kembali mereka untuk berinvestasi di migas di Indonesia, karena mereka pun masih membutuhkan revenue mereka ya yang dari migas, karena mereka tuh masih bergantung kepada revenue dari migas tersebut. Dan juga kayak seperti minyak ya, minyak itu sebenarnya majority itu dipakai untuk non energy. Jadi minyak ini nggak bakalan ya dalam waktu dekat itu nggak akan juga mati. It's not a sunset industry. Karena ke depannya sendiri itu kita masih juga membutuhkan berapa puluh, 20, 30, 40 tahun, 50 tahun ke depan kita juga masih tetap membutuhkan yang namanya minyak. Gas pun seperti itu ya. Gas itu saya selalu bilang kalau gas itu adalah transisi yang paling pas, apalagi untuk Indonesia ya, untuk masuk dari fossil fuel ke renewable, karena kita tidak bisa lompat langsung ke renewable karena itu akan berdampak kepada ekonomi kita, karena renewable itu masih dianggap barang mahal dan juga masih cukup perlu untuk didevelop lebih lanjut untuk menurunkan tingkat harganya. Jadi gas ini adalah salah satu aspek yang lebih clean ya, dan juga cocok bagi Indonesia, negara seperti Indonesia untuk bertransisi ke renewable. Jadi jangan kita langsung lompat ke renewable karena itu akan mempengaruhi GDP kita, ekonomi kita ya. Tapi bertransisilah melalui apa tadi yang kita sekarang lagi banyak temukan adalah gas. So itu yang selalu saya sarankan ya. Memang lagi trennya nih sekarang apa renewable apa ini. But itu nggak mudah dan itu membutuhkan banyak energi dan banyak investasi yang Indonesia ini masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Baik, Pak Moshe, sebenarnya seberapa besar ketergantungan Indonesia terhadap investor asing, Pak, dalam pengelolaan migas di Indonesia, terutama dalam sisi mendongkrak produksi migas secara nasional, Pak Moshe? Ya. Sekarang kita lihat memang mayoritas produksi itu dipegang oleh Pertamina. Ya. Walaupun Pertamina sehebat-hebatnya Pertamina, salah satu perusahaan Fortune 500 juga ya, tapi mempunyai keterbatasan. Jadi
apa sumber daya alam, sumber daya migas Indonesia ini nggak bisa dikelola cuma dari hanya satu perusahaan. Kita membutuhkan investor. Jadi semua lapangan, apalagi misalkan Rokan dan itu Mahakam, itu semua kita sebenarnya membutuhkan investor. Jadi terbukalah untuk investor asing masuk. Jadi bukan berarti itu mengambil alih aset negara dan lain sebagainya, enggak. Bukan berarti juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kalau ini dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau sumber daya itu tidak dikembangkan, apakah itu bagus untuk kemakmuran rakyat? Kan enggak. Ya, harus dikembangkan. Memang dikembangkan itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan dari satu sisi, ya kita harus berkorban, harus bisa juga berpartner dengan sektor lain. Kita juga harus bisa menarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Perusahaan negara kayak Cina, negara kayak Jepang, negara kayak Jerman, mereka nggak bisa sebesar ini dengan sendirinya. Kita pun juga ketergantungan kepada investor-investor asing juga, ya. Dan akhirnya dari situ kita bisa memiliki dana karena kita GDP kita meningkat secara besar karena investasi akhirnya meningkat. Dan dari situ baru bisa mulai punya kapabilitas dan punya dana untuk kita bisa mengelola satu persatu aset-aset kita secara mandiri. Ya, tapi itu harus tetap. Jadi sekarang ini kita masih harus bekerja sama dengan investor. Ya, so Baik. Pak Moshe, dengan kondisi yang ada saat ini, kemudian banyaknya hengkang dari para investor asing di sektor migas begitu, apakah mempengaruhi nanti tidak Pak, baik untuk jangka menengah ataupun untuk jangka panjang dari sisi target produksi secara nasional untuk migas, Pak Moshe? Ya, memang kita dengar kita menargetkan produksi minyak misalkan 1 juta barel per hari. Ya. Saya yakin itu bisa tercapai. Asal kita, pemerintah, Pertamina, dan semua stakeholder itu bisa terbuka dan bisa bekerja sama dengan antara lain dan juga bekerja sama dengan investor dari luar juga. Karena kita butuh bantuan untuk mencapai 1 juta barel. Apakah kuncinya adalah memperbaiki iklim investasi, Pak Moshe? Betul sekali. Baik, Pak Moshe, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Pak Moshe. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mas David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Moshe Rizal yang merupakan Sekjen dari Asper Migas, pemirsa. Dan berbincang tadi,